Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. Saya di sini bakal ngajar beberapa pertemuan buat teman-teman. Di hari ini kita bakal ngebahas lebih banyak tentang yang namanya Python ya, Python, dan di set 1 ini, di tugas 1 ini kita lebih ke pemulaan. Oke, seharusnya saya hari ini adalah Iqmal, cuman hari ini jadinya saya, teman-teman. Jadi hari ini saya yang juga ngajar di kelas malam ini. Oke, mungkin teman-teman yang tadi digabung di Excel juga udah akrab dengan saya dan sebagainya. Oke, kita langsung start aja, teman-teman. Jadi pertama, cara tugasnya gimana sih? Oke, cara download tugasnya, teman-teman download dulu kayak biasa aja. Download dulu kayak biasa, terus teman-teman cari di Google itu kayak gini. Ketik di Google tuh pakai Google Collaboratory. Saya nggak tahu Iqmal pakai apa. Biasanya pakai Jupyter Notebook atau Google Collaboratory. Cuman saya pakainya Google Collaboratory. Oke, teman-teman searchingnya gini ya, Google Collaboratory. Nanti klik Google Collaboratory yang ini. Nanti teman-teman bakal diarahin ke sini nih, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman klik upload sini. Oke, klik upload, nanti pilih filenya. Filenya tugas besar 1. Oke, tugas besar 1. Oke, choose file. Oke deh, tugas besar 1. Oke, tugas besar 1. Tugas besar 1. Tugas besar. Oke. Nah, download tugas besar 1. Nanti teman-teman upload di sini. Oke, ini filenya udah ketemu. Teman-teman nanti mengupload filenya tuh kayak gini. Oke, cuman kekurangannya kalau di Google Collaboratory dia emang agak lama, teman-teman. Jadi ditungguin aja ya. Oke, kurang lebih kayak gini, teman-teman. Nah, oke, Kak, saya belum tahu dapat file tugasnya. Oke, file tugasnya ada di Drive, tapi teman-teman kalau misalkan belum dapat, saya kasih file tugasnya sekarang ya. Saya kasih file tugasnya sekarang, tunggu sebentar, saya klik bagikan dulu. Oke, saya klik bagikan, tunggu sebentar. Saya bagikan file ininya. Kita langsung praktek aja. Oke, ini klik siapa sudah memiliki. Oke, udah bisa diakses di kolom komen. Sembari saya kasih tahu cara downloadnya. Udah bisa diakses di kolom komen. Apakah sudah bisa diakses di kolom komentar, teman-teman? Bisa, Kak? Oke. Cara download-nya, oke, bagus kalau udah download. Oke, cara download-nya gini ya, file, klik download ya, download IPNYB, gitu ya. File, download IPNYB. Nah, oke. Kalau sudah, kita langsung aja ke soalnya. Nah, gini, teman-teman. Pertama, teman-teman tampilkan output, halo, saya siap belajar dengan menggunakan print. Oke, jadi gini, teman-teman. Cara menampilkan output di Python itu ada beberapa. Oke, jadi teman-teman santai dulu aja. Kita belum sampai ke database A, B, C, dan sebagainya. Enggak. Teman-teman pelan-pelan dulu aja. Jadi gini, tampilin output dulu. Oke, cara tampilin output itu ada berbagai macam. Gini, cara yang pertama. Oke, saya kasih tahu cara yang pertama dulu. Oke, kan tugasnya pakai print ya. Tapi saya mau kasih tahu cara yang pertama. Cara pertama cukup dengan petik 2 atau petik 1. Gini ya, petik 1 kayak gini. Nah, cukup dengan petik 2 atau petik 1, teman-teman. Nah, cukup dengan petik 2 atau petik 1. Nah, petik 2 dan petik 1 ini, teman-teman, oke, saya ulangin, petik 2 dan petik 1 ini, teman-teman, oke, teman-teman harus, apa ya, harus gunain dengan print atau enggak? Biasanya pertanyaan gitu. Nah, jawabannya enggak harus, ya, tergantung apa konteksnya, gitu. Tapi kalau misalkan output-nya cuma huruf, oke, ini cukup 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 jika kita tidak ada proses. Oke, maksudnya gini, misalkan 5+8. 5+8 ini kan butuh proses ya. Oke, ini nggak bisa langsung 5+8. Bisa sih, bisa langsung 5+8 gitu. Cuman nggak rapih jadinya. Atau misalkan teman-teman mau, apa ya, membaca database. Nah, ini kan butuh proses. Nah, proses ini pakai print, gitu ya. Nah,
Maksudnya nggak pakai proses gimana? Misalnya gini, saya cuma bilang halo, halo saya siap belajar bahasa pemrograman Python. Nah, saya cukup ketik gini, saya cukup ketik 2 gini, ini bisa nggak? Bisa. Ini udah bisa jadi inputan kalau di Python. Nih, cukup kayak gini aja tuh udah bisa. Oke, ini kekurangannya kalau pakai Google Collaboratory adalah kita harus bergantung banget pada yang namanya internet, teman-teman. Kalau teman-teman internetnya kurang, kayak saya misalkan, itu teman-teman bakal lebih lama lagi buat run-nya. Oke, nah itu cukup. Oke, Kak, kalau misalkan ini cukup, gimana kalau pakai print? Kan disuruh pakai print. Boleh nggak sih Kak kita pakai print kayak gini, print, buka kurung. Nah, kalau teman-teman buka kurung, dia otomatis langsung ada tutup kurungnya. Halo, saya siap belajar bahasa pemrograman Python. Pemrograman Python. Nah, kalau ini aja cukup, apalagi pakai print, ini cukup banget teman-teman. Nih, teman-teman print kayak gini tuh, kayak gini. Oke, sampai sini paham? Ini pembahasannya juga saya kasih langsung ke teman-teman. Oke, ini emang agak ribet, jadi saya langsung kasih pembahasannya juga. Oke, sampai sini aman nggak kira-kira? Kalau masalah output dulu. Oke, itu buat pembahasannya. Oke, aman? Kalau buat output dulu? Biasanya pertanyaannya gini, teman-teman. Biasanya gini, teman-teman. Pertanyaannya gini, Kak, kalau kita mau input, tapi ada petikan nih, Kak. Kita mau ada output, tapi output itu ada petikan, Kak. Misalkan gini, petikannya itu buat kutipan. Nah, petikannya buat kutipan, itu gimana, Kak, caranya? Petikannya buat kutipan, itu gimana, Kak, caranya? Biasanya gitu. Misalkan gini, misalkan teman-teman pengen kayak gini, lihat ya di kolom komen, ayah berkata, sebaiknya kamu belajar yang rajin. Kamu belajar yang benar dan rajin. Nah, teman-teman pengen kayak gini, ya kan? Ini ada petikannya. Gimana caranya? Oke, ada berbagai macam cara nih. Oke, teman-teman pertama gini. Oke, tapi saya kasih contoh yang berbeda ya. Nah, misalkan teman-teman, oke, teman-teman bisa kayak gini. Teman-teman bisa dimulai, kalau ada kutipannya, ini cara satu ya. Oke, dengan print, mulai input dengan petik 1, lalu dilanjutkan dengan petik 2. Gitu ya. Dengan print, mulai dengan petik 1, lalu dilanjutkan dengan petik 2. Oke, misalkan kayak gini teman-teman. Print, Nova berkata, apa ya, misalkan Nova berkata, hari ini belajar Python. Ini kan saya buka kata-katanya yang saya kutip dengan petik 2 lagi kan. Hari ini belajar Python. Nah, saya tutup lagi dengan petik 2. Jadi nggak masalah nih, habis petik 2, petik 1. Nah, petik 1 di sini fungsinya buat menutup petik 1 yang ada di depan. Nah, petik 2 yang ada di sini untuk membuka agar ditutup di sini. Gitu ya. Oke, sekilas info. Kan gitu. Nah, teman-teman bisa lihat kayak gini. Nah, ini cara yang pertama kalau kita pengen adanya kutipan. Oke, sampai sini dulu aman? Ada yang mau ditanyain dulu tentang ini? Tentang gimana kalau kita buat kutipan ini? Ini cara yang pertama. Oke, aman? Ada yang mau tanyain dulu? Ini nggak? Mau tanyain terlebih dahulu? Aman, aman Kak. Oke. Kalau aman kita lanjut ya. Oke, kalau aman kita lanjut. Kalau aman kita lanjut teman-teman. Jadi gini teman-teman. Oke,
Yang kedua, yang kedua nih teman-teman bisa pakai yang namanya slash, tapi slash-nya bukan slash miring kayak biasa ya. Saya kasih contoh di sini. Dari teman-teman, nih, teman bisa pakai slash, tapi teman-teman bisa slash-nya tapi bukan slash yang kayak biasa ya. Saya tunjukin di keyboard deh slash-nya kayak gimana. Saya buka keyboard test dulu biar teman-teman kira-kira slash yang mana sih Kak yang harus diklik, bukannya slash atau garis slash itu garis miring ya. Itu satu, enggak. Slash-nya yang ini, lihat ya. Teman-teman pakai slash-nya yang ini. Nggak kepencet di sini. Nih. Ini ya. Slash-nya yang di atas enter. Saya nggak tahu kalau di MacBook gimana ya. Kalau di MacBook itu sama nggak sih? Di atas ini. Oh, sorry. Yang ini ya. Ini. Ini ya. Jadi sama aja ya sebenarnya. Dekat-dekat dengan enter. Nah, oke. Slash-nya gini. Nah, tapi cara pakai slash-nya gini, teman-teman. Tunggu dulu. Kalau di Google Cloud tadi kelemahan ini. Cuman hematnya teman-teman nggak usah nyediain ruang ya. Nggak usah pakai memori teman-teman. Kalau pakai Visual Studio Code atau Jupyter Notebook itu bisa 23 GB, teman-teman. Nah, print, lihat ya. Misalkan gini, saya bilangnya gini. Jangan langsung print deh. Cara dua dengan garis miring kayak gini. Nah, teman-teman adalah tipsnya gini. Setiap kata, setiap kalimat ya, setiap kalimat yang ingin jadi kutipan, dibuka dengan ini, ya, dan ditutup dengan lihat ya, slash ini, gitu ya, slash dan petik 2, tapi petik 2 cukup 1. Nah, maksudnya gimana? Caranya gini teman-teman, misalkan gini, print Naval berkata, Naval berkata, koma. Nah, ketika kita pengen input, Navalnya ini, sorry, ini tanda kurungnya kebalik. Naval berkata, langsung ya, Naval berkata. Nah, ketika kita pengen input, ya, kita pengen inputnya, kita pengen inputnya adalah kata-katanya. Nova berkata, nah misalkan saya mau input petiknya, gimana caranya? Pakai ini tanda miring dulu, tanda miring, baru petik 2. Jadi kutipannya tetap di petik 2. Nah, misalkan gini bilangnya, sama ya, hari ini belajar Python. Lalu teman-teman, nah ini kan ada tutup nih, teman-teman tutup aja kayak biasa ya, tutup kayak gini, tapi teman-teman jangan lupa kasih petik 2. Nah, petik 2 yang terakhir untuk menutup petik 2 yang pertama. Petik 2 yang di sini nih, lihat ya, yang ini nih, yang ini, itu buat menutup kutipan yang di sini. Gitu. Nanti misalkan saya bilang ini sekilas info, sekilas info. Nih, biasa pertegas perbedaannya. Yang ini buat menutup yang paling awal, yang ini ya buat menutup yang ini. Nanti tinggal run, hasilnya kayak gini teman-teman kira-kira. Sampai sini paham gimana caranya kalau ada kutipan dan sebagainya? Biasanya sih pertanyaannya di situ kalau buat menginput. Ada yang mau tanyain kira-kira dari sini teman-teman? Mungkin kayak ada 1-2 pertanyaan yang mau ditanyain. Kak, saya mau tanya ini, Kak, saya mau tanya ini, gitu. Boleh banget, teman-teman. Nggak ada yang salah dan sebagainya. Kalau saya pakai ketik 2. Tanda petik, cara 1 tapi tanda petik 2 duluan bisa nggak? Cara satu tapi tanda petiknya duluan. Petik 1, maksudnya gimana nih? Yang Kak Yasin, tanda petik 2 duluan tuh kayak gimana? Boleh diketik dulu nggak? Kak, saya mau tanya, kalau slash pakai ketik, ya slash tetap pakai petik 2. Enggak, maksudnya
Kak, boleh pakai petik 1 nggak? Boleh. Petik 1 dan petik 2 sebenarnya sama aja buat Kak Nadia. Petik 1 dan petik 2 sebenarnya sama aja. Cuman dalam konteks kalau misalkan dia dalam inputan yang sama, kayak tadi yang cara 1, ya teman-teman harus pakai petik 2, berarti buat input yang di awalnya, gitu ya. Maksudnya dibedain, kalau misalkan yang kutipannya petik 2, berarti inputnya petik 1 depannya. Kalau misalkan inputnya pakai petik 2, berarti ininya pakai petik 1. Kayak gitu aja. Yang penting jangan petik 2 gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Aman? Oke, tadi ada yang ngerasain aman nggak kira-kira? Oke, aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut. Nah, teman-teman. Nah, cara yang kedua, teman-teman gini. Oke, cara yang kedua, teman-teman tuh harus lihat cek tipe data. Oke, di sini saya udah tulis sebenarnya di pembahasan. Cuman saya tulis lagi di sini. Jadi gini, teman-teman. Tipe data. Oke, tipe data itu ada berbagai macam ya di Python, sorry. Nah, tipe data yang umum, saya kasih tahu yang umum dulu, nanti teman-teman bisa lihat yang lengkapnya. Oke, yang lengkapnya itu ada di materinya. Nanti saya kasih lagi, saya titip ke Kak Heni. Nah, tipe data yang pertama itu ada integer, teman-teman. Integer ini bilangan bulat ya. Oke, integer, hashtag integer. Nah, ini tuh bilangan bulat. Semua yang ada pada garis bilangan dan itu bilangan bulat. Oke, bilangan bulat itu apa sih, Kak? Bilangan bulat itu bukan koma ya. Oke, bilangan bulat itu bukan koma. Oke, Kak Rohma, oke. Kak Roma coba cari di drive nanti atau tadi nanya ke teman-teman yang udah ini ya. Oke, tanya di grup juga boleh atau nih saya kirim juga. Cara downloadnya ntar boleh ditonton recording yang ini ya, recording hari ini. Nah, oke, saya langsung lanjut. Integer itu yang pertama, integer itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu teman-teman gampangnya sih bukan koma. Oke, gampangnya itu bukan koma, bukan koma. Oke, bukan koma ya. Kayak misalkan gini nih, teman-teman. Contoh 1, 2, 3, 4. Yang pasti dia bukan koma. Selama dia bukan koma, dia itu integer, teman-teman. Intinya gitu. Oke, aman? Sampai sini ada yang mau ditanyain terlebih dahulu nggak, teman-teman? Buat integer ini. Kak, misalkan saya bingung di ini, Kak, saya bingung di bagian ini, Kak, saya bingung di bagian ini, dan sebagainya. Itu teman-teman boleh banget. Tanyain aja. Senyaman teman-teman. Oke, ada yang mau tanya dulu? Ini 1-2 pertanyaan, kalau ada yang mau tanyain. Integer aman? Oke, kalau tipe yang pertama udah aman, integer, Kak, saya udah aman nih. Yang integer, terus gimana, Kak, selanjutnya? Oke, selanjutnya teman-teman pahamin yang kedua adalah tipenya tipe float, teman-teman. Oke, tipe float ini gimana sih, Kak? Oke, tipe float itu gini, teman-teman. Lihat ya, tipe float ini, teman-teman, tipe float ini gampangnya sih koma. Oke, yang kedua tuh namanya tipenya tipe float ya. Kalau teman-teman cari, Kak, tipenya tipe apa? Oke, tipenya tipe float. Nah, tipe float itu koma. Jadi gini, bedanya di Excel, Excel tuh nganggapnya number. Ya udah, number aja, udah cukup gitu aja. Tapi kalau misalkan di apa ya? Kalau misalkan di apa namanya? Kalau misalkan di Python itu beda. Ya, dia bukan dihitungin number, tapi dia dibedain jadi integer dan float. Dia tuh gampangnya bilangan koma. Bilangan koma itu apa ya bahasa ininya? Bilangan desimal. Oke, saya tadi cari ininya. Oke, contohnya gini. Kalau di Python tuh pakai titik ya, 2,5, 2,6 dan seterusnya. Gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ya, iya, gini, intinya bilangan positif, bilangan negatif nggak masalah. Kalau dia bilangan bulat, dia itu berarti integer. Kalau dia bilangan koma, berarti dia float gitu. Integer bisa float, bisa negatif bisa float, bisa integer. Oke, coba kalau kayak gini apa nih? Ini apa nih tipe datanya?
Itu tipe datanya apa kira-kira? Ada yang mau coba jawab? Iya, float, gitu ya. Kalau yang ini berarti apa? Kalau kayak gini, tipe datanya apa kira-kira? Ya, integer gitu. Paham sampai sini? Nggak masalah minusnya, positifnya, dan sebagainya. Yang dilihat sebenarnya koma atau bukan koma aja, integer dan float. Itu perbedaannya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, aman ya? Oke, kalau aman, kita masuk ke tipe selanjutnya. Oke, tipe selanjutnya ini tipe umum ya. Tipe datanya tuh banyak banget, teman-teman. Oke, tapi teman-teman, saya kasih beberapa yang paling umum banget ya. Nah, gini. Satu lagi yang umum adalah boolean. Boolean. Oke, boolean itu, teman-teman, dia tuh cuma true or false ya. Kita pernah belajar ini di VLOOKUP, HLOOKUP buat teman-teman yang ikut Excel. Makanya enaknya kalau ikut Python juga ikut Excel. Ya, maksudnya biar penjelasannya oke gitu ya. Nah, oke, gini, teman-teman. Boolean itu true or false ya. True or false. True or false. Udah, cuma ini aja. True or false. Oke, gitu ya. Kalau secara numerik, satu itu true, 0 itu false. Biasanya dia buat ngecek data, teman-teman. Ya, biasanya dia buat ngecek data. Ini kita masih jauh banget. Oke, dia buat ngecek suatu data itu ada atau enggak. Misalkan gini, misalkan saya mau ngecek Jakarta, apakah Jakarta ada di data provinsi Indonesia? Nah, saya cek nih. Nah, misalkan true, berarti datanya ada. Nah, true, boolean biasanya buat itu, gitu ya. Cuman itu masih jauh banget. Itu masih pekan kedua gitu ya. Masih atau nggak pekan ketiga gitu ya. Pekan dua, pekan tiga pas kita udah masuk ke database yang lebih lanjut. Nah, intinya gitu. Nah, kalau misalkan buat gampangnya, contoh gampangnya tuh gini. Oke, saya kasih contoh gampangnya. Cuma sebenarnya fungsinya bukan buat ini aja. Oke, misalkan saya bilang Jakarta. Oke, buat perbandingannya sama ya. Buat perbandingannya ada sama dengan, oke, sama dengannya dua. Kalau sama dengan, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih kecil sama dengan. Oke, ini sebenarnya kita di Excel belum masuk ya, yang logical function. Oke, Jakarta sama dengan Jakarta. Oke, kira-kira jawabannya true atau false? Sama nggak nih? Jakarta sama dengan Jakarta ini sama nggak kira-kira? Jakarta sama dengan Jakarta. Saya bilang Jakarta sama dengan Jakarta. Kalau sama dengan tuh sama dengannya dua kali ya, jangan lupa. Sama nggak kira-kira? Jawabannya true atau false ini? Beda. Beda ya. Yang pertama J-nya besar, yang kedua J-nya kecil. Jadi dia jawabnya false gitu. Jadi saking sensitifnya Python itu kayak gitu. Nah, boolean ini buat kayak gini. Terus misalkan saya bilang gini, 5 lebih besar dari 3. Benar nggak? 5 lebih besar dari 3. 5 lebih besar dari 3. Kira-kira benar nggak, teman-teman? Kalau saya bilang 5 lebih besar dari 3. Oke, jawabannya apa? Yap. Jawabannya itu nggak ini ya. Jawabannya itu nggak benar ya. Jawabannya nggak benar. Jawabannya benar ya, sorry. Jawabannya benar. Oke, jawabannya adalah true. Ya, 5 lebih besar dari 3. Benar, gitu. Nah, oke, lanjut lagi. Misalkan 3 lebih kecil dari 2. Ini kira-kira apa yang bakal keluar output-nya? Kira-kira apa yang bakal keluar output dari sini? Oke, kira-kira apa, teman-teman? Yap, benar ya. Jadi yang keluar adalah false. Oke. Ini hasilnya tuh kayak gini, teman-teman. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain terlebih dahulu, teman-teman? Mungkin ada yang mau tanyain 1, 2 pertanyaan?
Kalau ada, teman-teman boleh banget. Oke, saya coba cek di sini, barangkali ada yang mau ditanyain di kolom chat. Aman ya? Oke, aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu? Sebelum saya, ke selanjutnya? Aman? Sebelum saya ke soalnya? Untuk yang tipe 3 tipe data awal ini dulu? Oke, aman ya? Nah, jadi kalau aman, oke, kalau aman saya ketik di sini. Oke, kalau aman saya ketik sini. Nah, Kak, caranya kita tahu, Kak, misalkan saya lupa atau saya nggak tahu nih, oke, wajar, it's okay. Nah, misalkan saya nggak tahu, ini tuh tipe datanya apa. Nah, cara ngecek suatu tipe data di Excel itu gimana sih? Cara ngecek suatu tipe data ya. Oke, suatu tipe data tuh gimana sih, Kak? Caranya teman-teman pakai namanya tab. Ini saya kasih hashtag tab. Jadi teman-teman klik type, nanti teman-teman bakal muncul tipe data yang ada di Excel gitu ya. Jadi teman-teman klik, kayak kayak gini, type. Nah, misalkan teman-teman mau cek disuruhnya gimana sih? Cek 20/5. Oke, kalau teman-teman, eee, sebelum saya type teman-teman coba deh di gini dulu, oke. Saya tulis gini ya, print 20/5. Oke, lihat. Kira-kira nih teman-teman, kalau dari yang teman-teman lihat, kalau dari yang teman-teman lihat sekilas ini, kira-kira teman-teman, kira-kira ya, ini tipe datanya apa? Coba teman-teman lihat, 20/5, ini tipe datanya apa kira-kira? Yap, tipe datanya adalah apa? Oke, tipe datanya benar ya, tipe datanya itu adalah float ya. Jadi gini, di Python kalau teman-teman, melakukan suatu dividen ya, dividen maksudnya pembagian. Kalau teman-teman lakukan pembagian secara default-nya, oke, saya ulangin secara default-nya, berarti, kalau saya bilang secara default berarti bukan berarti kita nggak bisa ubah ya. Oke, secara default-nya teman-teman bakalan keluar suatu data yaitu namanya, eee, float gitu ya. Jadi kalau teman-teman print, nah, "Kak, saya nggak percaya kalau keluarnya float." Ini kan float di sini, coba Kak dicek tipe datanya aja. Oke, saya cek tipe datanya 20/5 nih, hasilnya gini teman-teman, 20/5. Teman-teman cek hasilnya begini, gitu ya. Jadi hasilnya tuh float. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin satu 2 pertanyaan? Aman sampai sini? Nanti Kak cara ngubah data gimana? Nanti saya kasih tahu cara ngubah datanya, ada di soal selanjutnya. Di soal selanjutnya yang teman-teman disuruh bagi-bagikan, nah teman-teman tuh ada. Oke, aman sampai sini? Buat cara cek tipe data, jadi cek tipe data tinggal type, dalam kurungnya masukin aja datanya. Kan datanya 20/5 ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, aman Kak? Oke, kalau aman, oke. Kalau aman, saya lanjut, teman-teman. Oke, kalau aman, saya lanjut. Nah, jadi gini teman-teman. Oke, kalau aman, saya lanjut. Nah, jadi gini teman-teman, kira-kira. Oke, konversi 0 kebolehan. Oke, selanjutnya adalah konversi 0 kebolehan. Oke, kalau boleh tahu di boolean 0 itu apa? Ingat nggak tadi, 0 itu apa di boolean? Sebelum kasih tahu caranya, 0 itu apa kalau di boolean, teman-teman? Ada yang mau coba jawab? 0 ya? 0 itu false ya? Sama kayak kita di Python ya? Sama kayak kita di Excel ya? Di Excel kan kalau 0 itu false artinya, kalau dalam logical. Nah, sama teman-teman. Jadi di sini juga sama, dia juga false gitu ya. Nah, oke, kita langsung lanjut aja deh. Kita langsung lanjut aja, gimana caranya Kak buat ngubah konversinya? Paling gitu ya, cara ngubah konversinya kebolehannya gimana? Oke, cara ngubahnya gini teman-teman. Teman-teman tinggal ketik aja boolean, bool, terus teman-teman ketik 0. Oke, boolean, nanti 0. Oke, ini hasilnya adalah false, gitu ya.
Oke. Sampai sini aman ya? Nah, oke. Selanjutnya saya buat yang namanya variabel, teman-teman. Jadi gini, saya kasih tahu pengertiannya dan sebagainya, teman-teman nanti bakal paham apa itu variabel gitu. Apalagi kalau teman-teman di sini juga ikut yang Office ya. Ikut Office kan teman-teman kan berarti ikut Excel juga. Nah, ini saya kasih panduannya kalau teman-teman ikut Office juga. Jadi gini, teman-teman. Oke, lihat baik-baik. Oke, ini kalau ikut Office tunggu ya. Oke, jadi gini teman-teman. Oke, saya buka Paint dulu. Jadi variabel itu fungsinya buat nampung data. Oke, variabel itu buat nampung data. Tapi gini, konteksnya dia itu sebenarnya kan dia buat nampung data, tapi saya harus kasih tahu dulu ke teman-teman. Oke, dia kan buat nampung data. Sorry, ini belum. Saya screenshot dulu ya. Saya screenshot dulu. Nah, lihat. Udah ini kan ya, udah kelihatan kan ya Pak ini. Oke, dia buat nampung data teman-teman. Variabel itu buat nampung data. Tapi gini teman-teman, kalau dalam pengertian ya, dia itu ada sesuatu yang dipisahkan oleh sama dengan. Sesuatu yang dipisahkan oleh sama dengan. Gitu ya, dia buat nampung data. Oke, kalau di sini nama variabel first name, variabel last name, dia dipisahkan oleh. Oke, jadi ini tuh variabel. Ya, yang di sininya adalah inputnya ya, atau datanya deh, input atau datanya. Gitu. Nah, aturan penamaan variabel, oke, teman-teman, kalau dalam variabel di Python itu nggak lebih dari sebenarnya namanya namebox. Sama aja kayak namebox kalau di Excel. Nah, variabel atau namebox ini, teman-teman, saya ulangin, variabel atau namebox ini, teman-teman gini. Oke, variabel atau namebox ini, teman-teman gini. Oke, lihat ya, variabel atau namebox ini, teman-teman kayak gini. Variabel atau namebox. Nah, gini. Sama, namebox itu buat nyimpen. Nah, aturan mainnya sama. Aturan penamaan ya sekarang. Aturan penamaan adalah teman-teman pertama, nggak boleh dari huruf. Nggak boleh dari angka. Nggak boleh dari angka. Yang kedua, oke, nggak boleh spasi. Sama kayak namebox ya, nggak boleh pakai spasi. Pakai spasi. Udah, aturannya itu. Nggak boleh dari angka dan nggak boleh pakai spasi. Intinya gitu, itu aturan penamaan dari suatu variabel. Nah, variabel ini teman-teman lihat ya, first name, last name. Nah, misalkan gini, saya buat variabel gini. Ini variabel. Nah, fungsinya dari variabel, dia untuk menaruh data. Gampangnya kayak dompet. Ketika kita butuh, kita tinggal pakai dompet kita sama. Ketika kita butuh datanya, kita tinggal panggil variabel ya. Ketika kita butuh ininya, datanya, range-nya, kita tinggal panggil name box-nya, gitu kan kalau di Excel. Sama konsepnya. Nah, misalkan nama variabelnya, halo, nama saya Muhammad Noval. Di sini saya akan tutor Python bersama Kak Iqmal tiap Sabtu dan Minggu. Nah, saya tulisnya gini. Lihat ya, saya run dulu. Saya run dulu datanya. Oke, saya mau ketik kayak gini lagi. Saya mau keluar outputnya kayak gini. Lihat ya. Saya mau keluar outputnya gini. Saya mau keluar outputnya kayak gini. Saya mau ketik lagi. Daripada saya ketik capek-capek, mendingan saya tinggal klik gini aja. Ini variabel. Hasilnya kayak gini. Tuh. Oke, bisa dipahamin maksud dari variabel di sini, teman-teman? Maksud variabel di Python? Aman? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, ada yang mau ditanyain? Aman?
Aman Kak, aman Kak. Oke, baik. Kalau aman kita langsung lanjut. Nah, teman-teman gini, teman-teman disuruh buat variabel first name dan variabel last name dengan nama Anda lalu di print. Oke, kalau di pembahasan sih, ini teman-teman lihat ya, di pembahasan sih ini sebenarnya dari peserta ya. Pesertanya itu masih pakai nama peserta nggak ya di sini? Oke, di pembahasan. Oh enggak deh, pakai nama saya. Oke, pakai itu pasti nama peserta di sini. Oke, is oke. Jadi gini teman-teman, teman-teman buat variabel first name dulu. Oke, oke, saya ketik ulang aja di sini. Teman-teman buat variabel first name. Nah, first name saya kan Muhammad Noval ya. Kan saya Muhammad Noval. Berarti first name-nya kan Muhammad. Last name saya kan berarti kan Noval. Tuh. Nah, print berarti kan tinggal gini. Teman-teman sebenarnya bisa kayak gini langsung nih, teman-teman lihat ya. Teman-teman bisa kayak gini langsung. Oke. Teman-teman bisa gabungin first name dan last name. First name tambah last name. Nih, lihat hasilnya. Kayak gini. Gitu ya. Bisa kayak gini langsung. Kak, gimana kalau mau selipin spasi? Sama kayak di Excel. Gimana? Kalau mau selipin spasi di Excel gimana, teman-teman? Masih ingat nggak? Yang pertemuan pertama banget. Masih ingat nggak? Kalau mau selipin spasi di Excel gimana? Saya mau selipin spasi nih, Muhammad spasi Novel. Gimana kira-kira? Masih ingat nggak buat selipin spasi? Kalau mau inputannya spasi di Excel gimana? Spasi itu kan bukan angka. Gimana saya? Saya harus ketik apa nih? Kalau misalkan saya mau inputnya bukan angka. Oke, sebelumnya teman-teman mohon maaf ya, saya izin off cam dulu. Betul, gitu ya. Jadi petik 2, spasi petik 2. Gini aja nih teman-teman. Dia bakal muncul kayak gini. Oke, bisa dipahamin sampai sini? Aman? Aman ya? Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, selanjutnya gini, Kak, kenapa Kakak bikin kayak gini? Oke, saya bikin gini biar rapi. Jadi misalkan teman-teman pengen, jadi first name-nya Muhammad, last name-nya Nova. Jadi dia tinggal dipanggil aja, sama. Tapi saya buat kayak gini nih, print. Saya buat keterangan dulu depan. Keterangannya nama depan, koma apa? Misalkan first name, terus nama print, tinggal nama belakang. Variabelnya apa? Namanya last name. Last name. Nah, hasilnya gini teman-teman. Gitu ya. Ini saya buat gini biar rapi aja. Oke. Kalau sampai sini aman, oke. Kita lanjut ke nomor kelima. Nah, nomor 5, teman-teman buatlah nih, ini saya udah kasih contohnya ya. Ya, saya udah kasih contohnya. Oke. Sekarang saya tinggal gini aja. Oke. Ini sebenarnya mau di copy paste saja nggak masalah, teman-teman. Tinggal ganti A dan B-nya. Oke. Teman-teman mau angkanya berapa aja? A dan B-nya mau berapa? Is oke, ngasal aja. Nanti saya pilih salah satu. Mau angkanya berapa? A dan B-nya. A-nya berapa, B-nya berapa? Biar enak kira-kira. A9, B1,4. Boleh deh. Oke, saya jelasin di sini dulu, teman-teman. Saya jelasin di sini dulu, yang atasnya dulu ya, sebelum saya ke yang bawah. Hasilnya gimana? Lihat ya. Teman-teman, gini. Oke, tahu ya, ini tuh buat tambah, ini buat penambahan. Oke, sorry. Ini kursornya nggak ketemu. Nah, ini. Ini buat tambah, kayak biasa ya, penambahan, hasilnya ini, ya. Terus yang ini buat pembagian. Nah, secara default saya bilang ya, default dividen itu ya, dividen itu pembagian ya, dividen itu pembagian maksudnya, divide ya, dia itu kalau di Python dia itu float. Ini secara defaultnya ya. Nah, lanjutnya gimana Kak? Kalau misalkan kayak ini kasih warna ini. Kita mau jadiin dia itu integer.
Kita tinggal tambahin slash-nya 2. Nih, tinggal pakai slash-nya 2. Dia hasilnya bakal integer, lihat ya. Dari yang tadinya 2,0, nih, kan kalau dibagi sekali aja 2,0. Tapi kalau dibaginya 2 kali, di slash-nya 2 kali, dia tuh bakal 2. Bakal integer. Tapi ini sebenarnya bukan integer. Ini namanya pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah. 2,0 kan kalau pembulatan ke bawah kan 2. Ya, 2,9. Dia tetap hasilnya 2. Misalkan teman-teman hasilnya 2,9. Dia tetap jadi 2 karena dia pembulatan ke bawah. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya yang ini, yang bawahnya apa sih, Kak? Yang bawahnya itu adalah perkalian. Ini perkalian ya. Perkalian, perkalian. Ini adalah perpangkatan. Perpangkatan. Yang saya lupa tuh akar. Saya lupa akar itu apa? Square kalau nggak salah. Cuman saya lupa. Jadi saya nggak masukin sini. Nanti kalau saya udah ingat, saya kasih tahu. Ini perpangkatan ya. Perpangkatan. Perpangkatan. Maksudnya itu A pangkat B gitu ya. A pangkat B. Jadi A kali B. Hasilnya kayak gini. Oke, sampai sini paham tentang operator giniannya? Ada yang mau ditanyain dulu? Aman? Ada yang mau tanyain dulu? Mungkin 1-2 pertanyaan kalau ada yang mau ditanyain sebelum kita ke back to soal lagi. Aman? Sebelum kita back to soal lagi. Ada yang mau ditanyain teman-teman sampai sini? Belum, Kak? Oke. Kalau belum, oke. Kalau belum, teman-teman, oke. Kalau belum, teman-teman, kita langsung ke sini. Oke. Teman-teman coba, ini kan semuanya udah oke mungkin. 9 bagi 1,4 berapa kalau di kalkulator? 9 dibagi 1,4. Coba saya buka kalkulator, 9 dibagi 1,4 berapa? 9 dibagi 1,4. Berapa? Udah ketemu belum? Yang di kalkulator. 9 bagi 1,124. 1,4. Sorry. Di teman-teman berapa? 6,42 ya. Oke, pertanyaan saya, kalau dibaginya 2 kali gimana? Kalau di dividennya 2 kali, yang saya bilang jadi integer gimana? Ya, betul. Jadi dia pembulatan ke bawah ya. Oke, tuh hasilnya gitu ya. Jadi dia pembulatan ke bawah. Jadi tepatnya bukan jadi integer ya, tapi pembulatan ke bawah. Seperti yang saya bilang itu. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau ini mau jadi integer bisa, tapi jadinya int gini, Kak, 6,0 tapi saya mau jadiin integer. Oke, tunggu ya. Kalau nggak salah bisa kayak gini deh. Nah, bisa kan? Jadi dia ditambah int di depannya. Int itu atau integer ya, teman-teman. Oke, aman sampai sini? Ada yang mau tanya seperti ini? Sebelum kita ke nomor 6, nanti mungkin nomor 6 ini yang terakhir. Oke, ada yang mau ditanyain? Kak, kalau pembuatan ke atas, oke, pembuatan ke atas nggak ada, Kak. Tapi kalau ada yang teman-teman tahu, kasih tahu ya.
Oke, sama-sama. Oke, oke. Kalau gitu saya lanjut ya. Oke, kalau gitu saya lanjut teman-teman. Oke, saya lanjut ke bagian sini. Hitunglah total harga dari 3 buah penghapus dan 5 buah buku. Teman-teman bebas interpretasinya kayak gimana, tapi saya buat kayak gini aja ya. Saya buat kayak gini. Oke, kita ke nomor 6 dulu. 3 buah buku sama dengan 3.500. 5 buku sama dengan 25.000. Saya tinggal hitungin total penjualan. Total penjualan, sebenarnya ini panjang ya. Boleh saya tulisnya gini? Boleh nggak Kak? Saya tulisnya gini Kak, biar singkat. A sama dengan B. C sama dengan A plus B. Boleh nggak Kak kalau saya kayak gini? Terus saya tinggal panggil C aja nih Kak. A plus B, sini C. Boleh nggak Kak kalau saya kayak gini? Boleh banget. Nah, kalau mau ditambahin keterangan, misalkan teman-teman mau lebih rapi. Harga buku titik 2. Nah, habis ini koma ya, koma panggil A. Lanjut lagi nih, copy paste aja. Copy paste, print harga penghapus. Oke, penghapus dulu ya, penghapus tuh A, penghapus. Terus ini buku itu B. Berarti print total itu jadinya gini teman-teman. Total itu jadinya ya C. Nih hasilnya gini. Nomor lebih rapi. Oke, ada yang mau tanyain dulu? Mungkin 5 menit tanya jawab sebelum saya akhirin. Untuk nomor 7 dan selanjutnya saya bakal jelasin di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, aman? Aman ya? Ada yang mau tanyain dulu? Mungkin sampai sini? 1-2 pertanyaan sebelum saya akhirin. Oke, aplikasi offline sebenarnya kalau code blocks itu saya baru banget baca, baru banget tahu bahkan. Nah, kalau collab research itu apa tulisannya bisa di-save? Bisa. Justru dia bakal ke-save banget tulisannya. Cuman jeleknya gini. Kalau collab research itu jeleknya ya, maksudnya saya kasih tahu jeleknya. Jeleknya tuh gini teman-teman. Kalau collab research itu dia itu jeleknya lebih di ini sih. Apa ya, kalau collab riset ya, maksudnya kalau teman-teman tanya, "Kak, collab riset tuh jeleknya gimana?" Nah, kalau teman-teman tanya ke saya, jeleknya tuh lebih di ini sih, dia tuh lebih, apa ya, harus di-run lagi, gitu. Jadi teman-teman harus run lagi nih, code-nya, kalau buat output-nya. Tapi inputannya kesimpan, cuman di output-nya aja sih yang jadi jelek, gitu. Oke, aman sampai sini? Buat teman-teman yang lain, aman nggak kira-kira?
Oke, aman ya? Oke, itu aja sih. Inputannya ke-save, cuman output-nya nggak ke-save. Bukan nggak ke-save, kadang harus di-run lagi sih, Kak. Kan kalau di-run lagi berarti kan kalau misalkan ada dataset CSV dia tuh harus di itu lagi ya, harus di-upload ke sini lagi, gitu. Itu aja sih kalau dari ini. Ini saya kasih tugas besar satu. Kapan sih kita bahas? 14 Mei ya? 14 Mei, gitu. Oke, kalau nggak ada mungkin boleh Kak Heni untuk, dibantu saya. Oke, boleh bantu saya untuk ituannya, Oke, untuk Kak apa? Novel. Mhm, mangga, tunggu saya izin stop share dulu. Dokumentasinya mungkin langsung aja. Eee, oke, untuk dokumentasi mungkin saya langsung aja ya, saya aja yang dokumentasi. Untuk teman-teman, saya izin dokumentasi, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman, kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di, eee, apa ya, kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Saya akhirin, kalau ada pertanyaan jangan sungkan di grup ya, ditanya dan sebagainya. Ada Iqmal juga yang standby. Kurang lebih mohon maaf, saya akhirin pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman udah hadir. Sama-sama, saya izin gitu ya. Makasih buat ini. Waalaikumsalam. Aku izin emit ya, teman-teman.